Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu kadang-kadang naik tensinya, kualitasnya, kadang-kadang turun. Ada dua hal yang kita bisa lihat di situ. Yang pertama misalnya, dulu ada seorang kiai, ada seorang santri datang pada kiai. Kiai, saya sekali waktu kok ibadah bisa sangat khusyuk, demikian khusyuknya. Tapi di tempat lain, saya kok mau kembali khusyuk kok sulit banget. Bahkan sudah saya usahakan tempatnya, ruangnya, jamnya, juga nggak khusyuk-khusyuk juga. Kenapa itu bisa ya Kiai? Kiai tadi menjawab, itu membuktikan bahwa khusyuk itu bukan usahamu. Khusyuk itu pemberian. Pemberian tergantung yang memberi. Artinya apa? Kalau kita ibadah mencari khusyuk, maka kita tidak menemukan Allah. Mencari khusyuk itu sendiri. Padahal khusyuk itu wasilah, alat untuk kita berkomunikasi, bukan tujuan. Jadi ketika Anda beribadah dan mencari khusyuk, Anda akan luput dari Allahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa khusyuk atau tidak khusyuk, ibadah tetap harus berjalan. Karena ada hal lebih besar. Kalau khusyuk itu temporal, katakanlah hanya secara temporal saja, tergantung waktunya. Artinya ketika sholat tok, ketika kita melakukan wiridan saja, dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lebih besar, istiqomah itu lebih besar. Anda menjaga dari waktu ke waktu untuk tetap terus memuja beliau, memuja dia. Itu khusyuk yang lebih besar. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa Allah lebih menyukai ibadah yang meskipun sedikit tapi istiqomah. Bahkan jelas-jelas disebutkan bahwa istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karamah. Jadi kalau karomah saja, kita sering dengar karomah, para wali-wali punya karomah. Satu karomah aja bisa membuat seseorang menjadi sangat hebat posisinya. Apalagi khairum min alfi karomah. Dalam bahasa Arab alfi itu nggak terbatas artinya. Jadi Anda istiqomah itu lebih hebat sebenarnya daripada 1000 karomah. Jadi di sini sikap untuk ketika Anda sempit, ketika Anda bingung, katakanlah ketika ada kepanasan, ada kehujanan, Anda tetap sholat di saat sholat. Anda tetap wiridan di saat harus wiridan. Anda tetap membaca Quran di saat harus membaca Quran, tanpa peduli dengan situasi di luar atau situasi di dalam diri Anda. Sedang marah, sedang bingung, sedang tidak enak hati, tetap Anda menjaga itu. Itu yang lebih besar, itu yang lebih khasih, yang membuat Anda akan benar-benar terikat. Karena itu disebut lebih hebat daripada 1000 karamah. Suatu saat Abu Yazid Al-Bistami, seorang sufi besar, usianya sudah 80 tahun ke atas, ditanya oleh murid-muridnya, karena beliau sholatnya luar biasa, ibadahnya itu, sholatnya, wiridannya itu lama sekali, malam sholat, malamnya luar biasa. Ditanya, ya Syekh, Anda ini sudah tua, fisik Anda sudah lemah, kenapa Anda tetap beribadah seperti ketika dulu Anda masih muda? Syekh Abu Yazid menjawab, bagaimana saya bisa meninggalkan sesuatu yang membuat saya seperti sekarang ini? Artinya apa? Dia, Syekh Abu Yazid, begitu terikat dengan istiqomahnya sehingga kita seperti kita meninggalkan sesuatu, makan misalnya, kita nggak bisa nggak makan. Itu bisa menjadi bagian dirinya, sehingga meninggalkan ibadahnya berat. Dan itu bagi beliau, ibadah yang dilihat oleh orang luar itu berat, bagi beliau ringan karena sudah terbiasa dilakukan. Juga kita
dengar kisah-kisah dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin surganya, sudah dijamin segalanya, tetap beribadah sampai dengan sholat malam sampai kakinya bengkak, macam-macam yang dilakukan. Bahkan sahabat memberi gambaran kalau malam seperti rahib, seperti pertapa, karena ibadah khusyuk itu, istiqomah itu luar biasa efeknya. Jadi kita beribadah pertama-tama istiqomah. Insya Allah kalau kita benar tujuannya, Allah akan memberi kita khusyuk. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama